Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo, bagaimana keadaannya? Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada minggu ketiga ya. Minggu ketiga pertemuan pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi yang sama, yaitu adalah menjaga alam dan menjaga iman dengan tema yang berbeda. Aksi nyata penyelamat bumi merancang proyek pelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya teman-teman menyiapkan bukunya, pensilnya, alat tulisnya, beserta air minum dan cemilan kecil, agar nanti waktu video pembelajaran ini teman-teman tonton dalam keadaan sehat, segar, dan juga mudah memahami materinya. Nah, sebelum kita memulai masuk ke materi minggu ketiga ini, saya mengingat kembali pada minggu-minggu sebelumnya itu adalah tentang ayat surat Ar-Rum ayat 41 dengan artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, teman-teman, dengan adanya bencana itu bukan semata-mata Allah tidak sayang atau Allah memberikan hukuman, bukan. Itu karena adalah Allah memperingatkan kita apa yang kita kerjakan kembali kepada kita. Dengan adanya seperti itu, maka kita akan kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi rusak. Contoh halnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, tidak tebang pilih, dan juga membuang sampah yang ada di siring, di selokan atau di gorong-gorong yang akan menyebabkan banjir yang keberlanjutan. Itu teman-teman. Selanjutnya itu adalah realita kita, banjir yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bengkulu. Di Bengkulu sendiri pernah terjadi banjir besar, terutama di tahun 2019 hampir sebagian kota Bengkulu ini terendam banjir dan semua akses itu benar-benar terisolasi, baik yang ada di tengah kota, di pinggir kota, bahkan yang ada di pinggir-pinggir yang ada di sekitar Bentiring. Itu benar-benar terisolasi teman-teman. Karena kenapa? Yang pertama curah hujan yang sangat tinggi, yang kedua aliran drainase yang tidak berfungsi, yang ketiga daya serap tanah yang sudah tidak memiliki daya serap yang kuat lagi. Itulah mengapa banjir yang ada di Kota Bengkulu itu sendiri menjadi sangat besar. Bahkan sampai kelumpuhan ini ya, kelumpuhan satu provinsi ya kemarin itu kalau nggak salah di 2019. Karena di Bengkulu, kota Bengkulu kita kena banjir, yang ada di Curup, yang ada di Benteng itu air gunungnya turun terus ke bawah teman-teman. Itu bentuk air datang, drainase kita kurang, tersumbat plastik dan semua yang ada air, bahkan air dendam pun kemarin meluap. Itulah bentuk teguran dari Allah bahwasanya kita untuk menjaga lingkungan sekitar. Tapi alhamdulillah setelah kejadian kemarin, Kota Bengkulu walaupun ada banjir lagi tidak separah di tahun 2019. Itu mengapa sering terjadi banjir? Dikarenakan penumpukan sampah atau drainase tersumbat plastik dan kurangnya kesadaran membuang sampah ke selokan, tangan manusia, perilaku yang mengabaikan ekosistem. Apakah kita akan membiarkan kerusakan ini berlanjut? Nah, itu teman-teman perlu kita renungkan, apakah kerusakan ini akan menjadi keberlanjutan atau tidak. Dan adapun tujuan proyek kita pada minggu ketiga ini, yang pertama itu adalah amal jairiyah, menjadikan kebersihan lingkungan sebagai bentuk ibadah nyata kepada Allah, dan juga dengan solusi lokalnya mengurangi resiko banjir di lingkungan PKBM dan rumah kita masing-masing. Menjadi khalifah aktif, mewujudkan peran manusia sebagai penjaga bumi yang bertanggung jawab atas lingkungan sekitar kita. Dan adapun kriteria parokia kasih kecil, sederhana tapi murah, tidak perlu biaya besar, gunakan apa saja yang ada di sekitar rumah. Misal, memilah sampah plastik, memilih sampah-sampah yang bisa kita pilih, atau membuang sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu adalah bentuk dari proyek aksi kecil kita teman-teman. Tidak perlu besar-besar, yang penting lingkungan sekitar rumah kita itu bersih. Agar sewaktu-waktu kalau hujan besar atau hujan yang cukup lama, maka rumah kita tidak berdampak kena banjir. Dan juga berdampak nyata dapat dilihat hasil dari 1-2 minggu memperbaiki kondisi selokan atau kebersihan rumah. Terkadang
Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bergerak? Marilah kita menjadi wujud kecil dalam diri kita untuk menjaga lingkungan sekaligus menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun tahapan aksi kita minggu ketiga itu adalah perencanaan proyek hari ini, minggu keempat aksi nyata dokumentasi mandiri, dan minggu kelima adalah refleksi dan sharing hasil. Dan setiap helai daun yang kamu jaga dan setiap sampah yang kamu pungut adalah kesaksian imanmu di hadapan Allah, Khalifah penjaga bumi. Itu teman-teman. Ini bukan hadis, bukan dari hadis riwayat juga, tapi ini adalah kata-kata yang sangat bermakna nih. Setiap helai daun yang kamu jaga dan setiap sampah yang kamu pungut adalah kesaksian imanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kolaborasi via WhatsApp kita, bagikan inspirasimu. Jangan lupa kirim foto sebelum dan sesudah aksi ke grup WA PKBM Pelita Bangsa atau grup kelas kita dengan format, nama, dan judul aksi. Itu siapa yang mengerjakan akan mendapat nilai tambahan dari saya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itulah pada pertemuan kita minggu ketiga ini. Banyak sekali sebenarnya hal yang akan dibahas, akan tetapi cukup sampai di sini saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan lebih, boleh teman-teman tanyakan chat saya secara japri atau di WA Group. WA Group tidak saya tutup grupnya. Akhir kata, wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. See you, bye-bye.